Wabil Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum kita mulai, boleh absen dulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Divandra, Bu, Rizky, sama Rizky, Bu. Nah, sekarang kita belajar lagi ya. Sebelum kita mulai belajar, Ananda ingat lagi kesepakatan kelas kita sebelumnya. Masih ingat ya? Kita dalam belajar tidak boleh menggunakan HP. Kemudian kita belajar hari ini menggunakan berkelompok. Jadi nanti setiap Ananda harapkan nanti berpartisipasi penuh nanti ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai matrik ya. Berarti kalau kemarin kita juga belajar matrik ya. Ya, kemarin kita belajar mengenai determinan matrik. Sekarang kita akan belajar invers matrik. Bu harapkan nanti Ananda dapat memecahkan masalah yang menggunakan dengan invers matrik nantinya. Kemudian dalam pembelajaran nanti kita ibu akan mengadakan penilaian nanti ya. Ada 3 penilaian, ada penilaian sikap, pengetahuan, nanti keterampilannya nanti. Kemudian dalam pembelajaran nanti kita menggunakan model PBL namanya ya. Berarti di sana kita akan berkelompok, kemudian kita berdiskusi sampai nanti mempresentasikannya ke depan nanti. Bisa ya? Nah, sebelum kita mulai belajar, ibu melihat dulu kemampuan awalnya. Kita datang pretest dulu ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya, harus percaya diri dengan dirinya. Udah dapat semua? Nah, silahkan kerjakan dulu. Nah, silahkan kumpul. Sudah selesai, silahkan kumpul ya. Tolong ketua kelas kumpul. Nah, berarti sudah selesai ya prosesnya. Setelah ke sini, ibu cuma melihat kemampuan awalnya sejauh mana batas kemampuannya mengenai invers matrik. Nah, berarti matrik ini banyak sekali manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti yang digambar di depan ini. Apa gambarnya ini? Iya, berarti nanti seorang pedagang nanti bisa menentukan berapa biaya kebutuhannya, misalnya berapa kebutuhannya, berapa pengeluarannya dalam 1 bulan, dan berapa keuntungan yang diperoleh ya. Banyak manfaat matrik ini yang salah satu memudahkan seseorang dalam menghitungnya. Nah, hari ini kita akan belajarnya berkelompok dan duduk dari kelompoknya masing-masing dan membagikan KPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini membagikan 1 itu ya, 1, 2, 3. Nanti diskusikan dengan temannya. Ada 1, 2, 3. Adiknya merapat beda dengan Nah, sekarang udah dapat KPD-nya. Udah dapat KPD-nya ya. Berarti ada yang 1 berdua, ada 1 3. Nanti ini yang kita diskusikan nanti. Sekarang sebelum kita diskusi, coba dulu kita lihat masalah yang itu atau perhatikan KPD-nya atau juga bisa dilihat di depan. Siapa yang bisa membaca? Ibu. Dela udah kemarinnya kita kasih kesempatan teman yang lain ya. Gak apa-apa ya Dela ya. Coba Feby. Masalah 1. Untuk mengembalikan kondisi tubuhnya yang baru sembuh dan sakit, Anto disarankan dokter untuk mengkonsumsi vitamin A setiap harinya sebanyak 16 mcg. Ya, mcg itu apa bacanya itu? Mikrogram ya. Ya, sedangkan vitamin B sebanyak 12 mikrogram. 1 pil mengandung 2 mikrogram vitamin A dan 3 mikrogram vitamin B. Ya, kita mana? Tabel itu sedikit.
Yang berdiskusikan ya Desi ya. Nah, satu pil itu mengandung 2 mikrogram. Baik di keterangan vitamin A, pil vitamin A itu 2 mikrogram. Sementara di yang kolom B itu terdapat 3 mikrogram vitamin B. Berarti dari masing-masing itu kita Di sini ya, di mana X adalah nanti ya. Nah, di sini ya, ini dituliskan nanti ya. Dah, nah, sementara kalau di kapsul itu kita umpamakan dengan, kalau di sini keterangannya kita umpamakan dengan Y. Jadi kapsul vitamin A yang kapsulnya terdapat 4 mikrogram, sementara di kapsul vitamin B terdapat 2 mikrogram. perharinya dia satu pil itu mengandung 2 mikrogram dan satunya lagi ada yang 4 gram di situ kita bandingkan menggunakan solusi. Nah, ada bintang matrix yang sudah diajarkan itu. Atau namanya Feby mendekat di sini lagi Feby biar bisa saling berbagi ya. Kayak gini. Itu termindah Kan ya, Abilda juga Udah, langsung kan nomor 1 otomatis kita udah selesai. Kita lanjut kepada soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 pertanyaannya misalkan jika X adalah banyaknya pil yang akan Anto konsumsi selama 1 hari, Y adalah banyaknya kapsul yang dikonsumsi Anto selama 1 hari. Kemudian sajikan masalah tersebut ke dalam bentuk matriks. Jadi kalau dalam bentuk matriks itu yang diketahui pertama adalah dua pil itu diumpamakan dengan X, berarti 2X ditambah 4 yang kapsul itu diumpamakan dengan Y, berarti 4Y sama dengan 16 mikrogram. Sementara yang kapsul terdapat 3X ditambah 2Y sama dengan itu 12 mikrogram. Setuju? Nah, setelah itu kita selesaikan masalahnya dalam bentuk matriks. Jadi di matriks itu kita kerjakan dalam bentuk valensi lengkap. Jadi 2, 4, 3, 2 itu diumpamakan 2 dan 4 itu X, sedangkan 3 dan 2 itu Y sama dengan 2 dan jadi lalu dikali 12. Ya dari situ nanti baru disajikan dalam bentuk matriknya. Coba dulu ya diskusikan ya. Bisa ya. Perhatikan kalau misalnya 2X tambah 4Y sama dengan 3X ditambah 2Y sama dengan 11, berarti kita cari dengan X-nya dulu. Berarti ini dikali silang kayak yang pelajaran determinan matriks minggu lalu kan dikalikan silang, berarti 2X dikali 2Y dapatnya 4X. Kali dengan menggunakan konsep Tidak ada masalah ya. pil itu diumpamakan tadi dengan X. Saya nggak dapat pertanyaannya. Sudah selesai semua? Nah, berarti siapa yang mau tampil duluan? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, saya dari kelompok saya, moderator dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang inverse matrix yang telah diberikan materi oleh Ibu Pitadien. Untuk penyajiannya akan disampaikan langsung oleh teman saya yaitu Felicia Agustin. Kepada Felicia dipersilakan. Jadi
vitamin A setiap hari sebanyak 16 mcg. Ya, mikrogramnya. Sedangkan vitamin B sebanyak 12 mikrogram. Satu pil mengandung 2 mikrogram vitamin A dan 3 mikrogram vitamin B. Sedangkan kapsul mengandung 4 mikrogram vitamin A dan 2 mikrogram vitamin B. Jadi dibuatnya tabel, jadi pilnya sebanyak 2 mikrogram untuk vitamin A dan pil B-nya 3 mikrogram untuk vitamin B. Sedangkan untuk kapsul 4 mikrogram vitamin A dan 2 mikrogram vitamin B. Jadi dibahas semuanya 2. Jadi semuanya untuk 1. Ya berarti dibagi ya di kelompok 1. Ah ya, berarti penyajinya ada 2. Kelompok lain juga boleh nanti dibagi siapa yang menyajikan, siapa yang menjawab. Berarti nanti sama-sama ya, sama-sama bisa gitu. Sama melatih komunikasinya nanti. Baiklah teman-teman, untuk penjelasan yang A, apakah ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, bisa dilanjut ke pertanyaan yang masalah yang kedua. Untuk masalah yang kedua itu soalnya yaitu misalkan jika X adalah banyaknya pil yang Anto konsumsi selama 1 hari dan Y adalah banyaknya kapsul yang dikonsumsi Anto selama 1 hari, kemudian sajikanlah masalah tersebut ke dalam bentuk matriks berdasarkan jawaban A. Yang sudah kita lihat di sini ada 2X dan 4X, ada 3Y dan 2Y. Y ini adalah variabelnya, X dan Y variabel. Misalnya kalau yang X ini variabel dari pil A, sedangkan Y variabel untuk pil B. Begitu juga yang 4X ini, yang X-nya kapsul X itu untuk kapsul yang A, kapsul Y untuk kapsul yang B. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 yang kita turunkan ke bawah, berarti dapatnya 2X tambah 3Y dan 4X tambah 2Y sama dengan 2X tambah 3Y sama dengan 16, 4X tambah 2Y sama dengan 12. Masuk ke inverse matriksnya. Kalau untuk inverse matrix ini dihilangkan variabelnya, dipisahkan variabelnya teman-teman. Berarti di sini kita bikin 2, 3, 4 dan 2. Berarti X sama dengan X. Berarti awalnya X, yang nomor 2, yang keduanya itu Y. Berarti di sini 2 dan 3 ini X dan Y, 4 ini X, 2 ini Y. Oke, sama kayak gini, 2X 4 2 dan 4 ini variabelnya X, berarti sama dengan 16, 3 dan 2 ini variabelnya Y sama dengan 12. X dan Y sama dengan 2, 3, 4, 2. Sama seperti yang di atas diturunkan, tapi penambahannya di sini ditambah min 1 sesuai dengan rumus inverse matrix. Terima kasih atas partisipasinya dan semua pertanyaan yang telah diajukan kepada kelompok kami. Untuk soal berikutnya akan diteruskan oleh kelompok lain. Saya selaku moderator di kelompok 1, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 udah aktif semua anggota kelompoknya ya, dan dibagi, berarti semuanya ada melatih yang tadinya malu-malu sekarang udah mulai sedikit percaya diri ya Deti ya. Untuk kedepannya Deti nanti harus percaya diri lebih lagi ya. Nah sekarang kelompok siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Saya Bu. Ah ya, oke. Berarti kita sepakati 2 kelompok ya. Berarti kelompok lain nanti bertanya nanti. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keraskan suaranya sedikit ya. Memang kecil suara Ya, yang kecil sebutkan badannya ya. Ya pemalu tapi nggak apa-apa. Kita tepuk tangan untuk dulu. Ya, pemalu tapi udah berani nggak apa-apa. Nah ya, mungkin kecil hari ini, mungkin pertemuan berikut lebih besar suaranya lagi ya.
Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh baiklah teman-teman semua, menentukan uang yang harus dikeluarkan Anto selama 1 minggu jika ia mengkonsumsi pil kapsul selama 1 minggu secara berturut. Jadi di sini pil yang dikonsumsi Anto dalam 1 hari adalah 2. Harga 1 pilnya adalah 3.000, jadi kita kalikan 2 kali 3.000 dapatnya 6.000. Sementara kapsul yang dikonsumsi Anto dalam 1 hari adalah 3. Harga berkapsulnya adalah 4.500, jadi kita kalikan 3 dikali 4.500 sama dengan 13.500. Kita tambahkan menjadi 19.500 adalah pengeluaran Anto per harinya. Jadi jika kita ingin mencari uang yang dikeluarkan Anto selama 1 minggu, kita kalikan 7 hari. 1 minggu terdapat 7 hari dikalikan 19.500, jadi hasilnya 136.500. Jadi uang yang dikeluarkan Anto selama 1 minggu adalah 136.500. Silahkan lanjutkan. Sesi Ada pertanyaan? Nah, silahkan untuk Respi, ada pertanyaan kayaknya. Nah, silahkan. Berdiri ya Respi. Satu hari itu dapatnya 9.500 kan Bu. Pengacar mencarinya seminggu. Oh itu. Nah, jadi berdasarkan pertanyaan dari kelompok 4, kelompok 4 tadi bertanya cara mencari dari uang yang dikeluarkan selama 1 minggu oleh Anto. Baik, untuk kelompok 4, 1 harinya kita mengeluarkan 19.500. Sementara yang ditanya adalah 1 minggu. 1 minggu terdapat 7 hari, jadi 7 hari kita kali dengan pengeluaran 1 hari 19.500, maka dapatlah hasil pengeluaran Anto selama 1 minggu 136.500. Berarti 1 minggu tuh dari dulu berapa hari? Masih 7 hari ya. Ya, berarti dikali 7. Nah, dikali 7 atau Wilda tadi mungkin misalnya pil itu sekali langsung 7 kali mungkin ya. Ini sama ya Wilda? Oh gitu. Ada pikir Wilda dan Sandi. Nah, ya. 19.500 itu adalah pengeluaran Anto 1 hari. Oh iya, berarti yang 19.500 itu masih dalam 1 hari ya. Ya, oke. Ada yang lain? Kelompok 2 sudah. Nah, baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator, kalau ada yang salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti ada 2 kelompok yang tampil ya. Ya, berarti dari tadi Azizi Malu sekarang udah berani jadi moderator ya. Mengharapkan nanti yang lain juga berani nanti ya. Nah, ya. Berarti untuk pembelajaran kita hari ini apa yang dapat kita simpulkan? Jadi kesimpulannya jadi inverse matrix dapat dilakukan pada matriks persegi dengan ordo 2x2, 3x3, 4x4 dan seterusnya. Nah, iya. Berarti inverse matrix itu bisa dilakukan pada matriks persegi ya, misalnya 2x2, 3x3. Berarti kalau seandainya 2x3 bisa enggak? Ya, Ya. tentuannya sudah ada. Iya, karena kita butuh determinannya nanti ya. Berarti dia saling terkait dengan minggu kemarin. Kemudian apa lagi tuh? Selain itu Kita menemukan masalah menggunakan inverse matrix. itu siapa? Coba siapa yang bisa berdiri yang mengungkapkan? Biar iya. Coba ulang lagi Peggy, coba Peggy. Apa yang dapat Peggy simpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Jadi yang dapat kelompok kami simpulkan dari pembelajaran hari ini seperti kesimpulan pertama yang sudah dibacakan tadi.
Kesimpulan yang kedua, kita dapat menentukan masalah menggunakan inverse matrik. Jika AX sama dengan B, maka X sama dengan matrik A kali B, XA sama dengan B, dan X sama dengan B matrik, ya, BA matrik, BA inverse. Nah, ya. Berarti perucapannya aja ya. Berarti nanti jika ini harus ingat ini ya, jangan sampai kita salah konsep nanti. Jika dia ada matrik A sama matrik B nantian, misalnya kayak gini AX sama dengan B, berarti untuk menentukan X ini kita inverskan matrik A ini kali dengan matrik B tadi ya. Sama dengan soal kita tadi, berarti yang merupakan kita misalkan matrik A-nya pada sini. Yang ini A nih ya. Ini A. Berarti yang XY ini X ini bukan variabel X tapi udah gabungan XY ya. Kemudian yang B-nya 16,16,2 ya. Berarti nanti dikalikan inverse kan nanti mencari inverse matrik itu kita harus ingat nanti ya 1 per det ya. Det itu apa sih determinan? Ya 1 per determinan. Kemudian dikalikan dengan ajoinnya. Ajoinnya itu pernah kita pelajari sebelumnya ya. Berarti ininya 2, di sininya dikasih min-nya. Baru kita kalikan. Berarti untuk inverse matrik ini berapa materi yang tercakup di sini? Ada perkalian matrik, apa lagi? Ada determinannya ya. Berarti cari determinannya dulu, baru kita kalikan nanti ya dengan variabel dengan matrik B-nya. Kira-kira bisa paham ini? Bisa, Bu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Masih ada ragu nak? Soalnya ini inverse ini agak sulit ya. Kita kan udah belajar kemarin nak. Ada determinan, cara metode Karmel, ada inverse. Mana yang lebih mudah rasanya? Katakan Mudah yang kemarin. lebih mudah yang Mudah yang matriks biasa, Bu, dibandingkan yang sekarang. Iya. Iya. Berarti nanti materi ini banyak metodenya yang kita gunakan. Berarti satu jalannya. Berarti ini bisa kita gunakan dengan eliminasi, substitusi juga sama hasilnya nanti. Bisa juga kita gunakan dengan aturan determinan, aturan Karmel kemarin ya. Bisa juga dengan inverse. Berarti banyak cara yang bisa kita gunakan. Tapi walaupun nggak sulit, tapi bisa dipahami. Bisa ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu adakan latihan untuk melihat bisanya itu sampai mana bisanya ya. Nanti Ibu adakan post test ya. Kita latihan lagi. Untuk latihan ini atau post test ini Ibu harapkan mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Duduknya berjarak sedikit. Ibu harapkan nanti jaraknya sendiri, harus percaya dengan diri kita. Coba ukur kemampuan kita sampai mana bisanya nanti ya. Silahkan diisi ya. Semuanya ada dapat soal? Sudah, Bu. Sudah dapat ya. Oke. Sudah waktu prosesnya sudah selesai. Ya silakan kita kelas kumpul. Terima kasih ya. Ya, gimana? Capek? Lumayan lumayan. Ya, dari pagi kita sibuk itu ya. Tapi dari pembelajaran Ibu hari ini bagaimana bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, berarti sekarang setelah belajar sama Ibu ini, bagaimana rasanya, perasaannya? Kita lakukan refleksi lagi ke pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa mengungkapkan gimana perasaannya hari ini untuk belajar? Yufa lah. Yufa, gimana perasaannya Yufa? Mana Yufa? Boleh izin, Bu. Ada telepon dari Mama. Yufa coba berdiri. Yufa ini pemalu tapi nggak apa-apa. Coba kalau nggak bisa itu coba dari bahasa Yufa sendiri. Ya coba Yufa.
Ya, apa? Enggak apa-apa, ucapkan aja. Ayat. Gimana perasaan Yufan? Senang Bu. Senang aja, senang kenapa? Senangnya kayaknya terpaksa gitu. Senangnya gimana Yufan? Senangnya bisa pada kelompok. Oh, belajar kelompok. kelompok. Iya, berarti dengan belajar kelompok ini Yufa lebih mudah memahaminya katanya ya. Benar ya, yang lain ada? Ya, berarti nanti itu salah satunya ya. Nah ya, oke. Ya, untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan melanjutkan juga ya. Nanti kita mencoba yang menyelesaikan yang 3x3-nya nanti lagi untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya nanti untuk berikan PR ya. Silakan buka buku cetaknya nanti PR-nya di halaman 114 ya. Nomor 1 dan 2. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Nah, silakan kita berdoanya. Baiklah seluruh teman-teman di tempat duduk, siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada silakan istirahat.